Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Bayaki, NIM 2041014. Saya akan mau presentasi yang berjudul perancangan tempat sampah pintar berbasis Arduino. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang pada era perkembangan zaman ini, semua aspek kehidupan manusia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini diiringi dan didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat berperan dalam kemajuan di segala bidang. Banyak sekali yang penemuan-penemuan serta segala pemanfaatan dari kemajuan teknologi ini yang dapat membantu dalam meringankan pekerjaan manusia sehari-hari. Salah satu dari kemajuan tersebut yaitu perancangan kotak sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses pembuangan sampah pada tempat yang membuat sekitar jadi tercemar. Setidaknya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat dimulai dari didikan orang tua, membiasakan anaknya untuk membuang sampah pada tempat sejak dini. Kebiasaan tersebut juga harus diimbangi dengan fasilitas tempat sampah yang dihadiri menarik tempatnya. Untuk itulah penulisan mempertimbangkan untuk membuat suatu alat yang dapat berfungsi untuk menarik minat masyarakat, terutama anak-anak, untuk membuang sampah pada tempatnya. Yaitu batasan masalah dan tujuan. Batasan masalah yaitu untuk sensor mendeteksi sampah menggunakan sensor proximity dan ultrasonik. Yang kedua, Arduino yang digunakan adalah Arduino Uno. Yang ketiga, sistem ini dapat memproses sampah yang ditumpuk dan satu bungkus. Tujuannya yaitu untuk mempermudah untuk mengetahui mana sampah organik dan organik. Yang kedua, menariknya minat masyarakat, orang tua, dan anak-anak lebih untuk menjaga kebersihan di sekitarnya. Landasan teori yaitu sistem pengendalian. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses agar keluaran yang dihasilkan dapat dikontrol sehingga tidak terjadi kesalahan. Dalam hal ini, keluaran yang dikontrol adalah kestabilan, ketelitian, dan kedinamisan. Yaitu kontrol sistem kontrol yaitu menjadi dua, yaitu open loop dan close loop. Yang pertama yaitu open loop. Open loop itu sistem kontrol memiliki keluaran yang tidak mempengaruhi masukan, atau dengan kata lain, sistem kontrol open loop memiliki keluaran yang tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan, sehingga ketetapan dari sistem berguna dari keberisi. Yang kedua, close loop. Sistem kontrol close loop sering disebut dengan sistem kontrol umpan balik. Close loop, sinyal kesalahan yang bekerja untuk perbedaan antara sinyal masukan balik dimasukkan ke dalam kontrolnya untuk mengurangi kesalahan membawa nilai yang dikehendaki. Pada umumnya, sistem kontrol loopnya yang gagasannya di luar OS close loop. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, membuat petugas kebersihan dalam mengetahui kapasitas tempat sampah sehingga dapat ditangani dengan cepat. Yang kedua, tempat sampah yang dibuat akan jauh lebih berguna dengan adanya teknologi dibuka tutup otomatis, sehingga orang lain awalnya malas membuang sampah sekarang menjadi teratur dalam membuang sampah. Yang ketiga, dapat mengetahui cara kerja alat buka tutup tempat sampah otomatis yang dikontrol menggunakan sensor proximity dan serta memiliki dari motor servo. Komponen yang digunakan yaitu yang pertama, tempat sampah umumnya disimpan di dapur untuk membuang sampah sisa keperluan seperti kulit buah atau botol. Ada juga yang tempat sampah khusus kertas yang digunakan untuk di kantor. Beberapa tempat sampah memiliki penutup pada bagian atasnya untuk menghindari keluarnya dan baunya keluarnya sampah. Kebanyakan harus dibuka secara manual, tetapi saat ini sudah banyak yang menggunakan pedal untuk memudahkan membuka tutup sampah. Tempat sampah dalam ruangan umumnya dilapisi kantong plastik untuk memudahkan pembuatan sehingga tidak perlu memindahkan tempat sampah yang sudah penuh, cukup dengan membawa kantong sampah melapisi tempat sampah lalu menggantinya dengan yang baru.
Yaitu yang kedua yaitu sensor proximity, yaitu sensor adalah sensor yang dapat mendeteksi objek ketika objek mendekati dalam batas deteksi sensor. Sensor jarak digunakan dalam berbagai aspek pembuatan untuk mendeteksi pendekatan benda logam. Dalam materi ini ketika akan membahas tentang pengertian sensor proximity, induktif dan kapasitif. Yang ketiga yaitu motor servo. Motor servo adalah motor listrik yang dirancang menggunakan sistem umpan balik tertutup atau closed loop. Sistem tertutup pada servo menghasilkan umpan balik yaitu feedback yang mempengaruhi input dan mengendalikan perangkat. Dalam ini yang bertujuan untuk mengontrol kecepatan, akselerasi, dan posisi sudut putaran motor tersebut. Selain dapat menentukan posisi sudutnya, motor servo juga dapat mempertahankan posisi sehingga dapat menahan beban suatu dengan spesifikasi yang dimiliki. Selain itu, motor jenis ini dapat juga torsi yang tinggi. Yang keempat yaitu Arduino Uno. Arduino adalah sebuah elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman dan desainer dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. Yang kelima adalah sensor ultrasonik. Sensor adalah yang secara efektif berhubung dengan proses di mana suatu variabel sedang diukur menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel masukan dan dapat digunakan oleh bagian sistem pengukuran yang lain untuk mengendalikan nilai variabel tersebut. Untuk sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pentulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek benda yang didapat frekuensi kerja pada daerah di atas gelombang suara dari 20 kHz hingga 2 MHz. Yang keenam adalah kabel jumper. Kabel jumper menghubungkan listrik dengan massa pakai ulang hanya beberapa kali. Hal ini digunakan sebagai pengganti saklar. Harga jumper lebih murah dibandingkan saklar. Kabel jumper dapat dipasang semi permanen. Pemakaian banyak dapat di sirkuit cetak selama percobaan dalam pergambaran teknik listrik. Tidak satu simbol standar yang memakai kabel jumper. Pembuatan jumper adalah tab plastik berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sangat kecil. Bagian pengantar tersebut dari pasangan logam atau lebih jarak antara logam biasanya sekitar 0,1 inci atau 2 mm. Tujuan kabel jumper adalah mempersingkat atau menyederhanakan rangkaian listrik. Metodologi penelitian yaitu tinjauan umum. Metode yang akan digunakan dalam tempat sampah otomatis berbicara yaitu dirangkai menggunakan controller Arduino Uno sebagai pengatur utama. Arduino juga berperan penting dalam mengendalikan aluran program. Untuk pemrograman sistem ini dibutuhkan perangkat lunak pemrogram yaitu Arduino IDE, aplikasi yang gunanya untuk input program agar terhubung motor servo dan servo ultrasonik HCR04. Selain itu, komponen yang digunakan adalah motor servo yang gunanya untuk menggerakkan tutup tempat sampah secara otomatis yang dikirimkan oleh Arduino Uno, juga mengirim program ke sensor ultrasonik gunanya untuk mengidentifikasi jarak. Block diagram. Block diagram adalah salah satu pernyataan gambar yang diringkas dari hubungan antara masukan keluaran proses dari suatu sistem. Block diagram perancang komponen disebut sistem hardware, sistem keamanan. Flowchart yaitu merupakan suatu bagian simbol-simbol yang tertentu menggambarkan secara mendetail hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart sistem merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau yang sedang dikerjakan dalam sistem keseluruhan dari menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart merupakan deskripsi secara grafis dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi dengan membentuk suatu sistem. Perancangan hardware. Sebelum membuat kode program sistem kontrol, tahap awal yaitu menyusun rangkaian perangkat keras agar bisa diketahui program yang sedang dibuat yang bekerja atau tidak. Selain Arduino Uno, ada beberapa perangkat keras lain seperti kabel jumper,
yaitu rancangan software setelah merangkai perangkat keras terhadap selanjutnya agar alat tempat sampah otomatis berbicara dapat sesuai yang diinginkan, yaitu membuat kode input melalui perangkat lunak Arduino, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram Arduino agar motor servo dan sensor ultrasonik bisa berjalan atau sama lain dengan yang diinginkan. Bahasa yang digunakan untuk membuat kode Arduino IDE yaitu menggunakan bahasa pemrograman C. Untuk hasil dan pengujian, hasil perancangan alat yaitu hasil pengujian dari sistem kerja alat secara keseluruhan diambil dari percobaan untuk membuang sampah jenis organik dan organik. Pengujian sistem kerja alat ini dilihat dari fungsi yang dapat dikerjakan oleh masing-masing komponen input, proses, dan output yang telah diprogram sesuai dengan rancangan alat yang disebut. Hasil pengujian alat. Dari hasil pembuatan dan perakitan perancangan alat, maka selanjutnya adalah pengujian dan menganalisa data dari alat yang telah dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengoperasian tempat sampah pintar sudah sesuai dengan perancangan alat, ataupun pengujian hardware maupun software terhadap data yang diperoleh. Proses pengujian sistem dilakukan tiap-tiap komponen dan dari setiap sistem sehingga akan diketahui kinerja dari masing-masing komponen yang terbaik. Pengujian Arduino Uno. Pada pengujian Arduino yaitu dengan masukkan program yang telah dibuat, selanjutnya di-upload, menandakan keberhasilan dan gagalnya upload. Pengujian motor servo. Pengujian motor servo dilakukan untuk mendapatkan sudut putaran yang tepat agar servo yang digunakan untuk mendapatkan gerakan yang diakurat sebagai bergerak sistem mekanik tempat sampah pintar. Penguji ini dilakukan pada motor servo yang terpasang pada alat, yaitu pengujian sensor pneumatik. Pengujian sensor pneumatik dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sensor dalam jenis bahan sampah. Pengujian dilakukan dengan cara menempatkan beberapa jenis sampah yang di atas sensor proximity yang terdapat pada penampang, yaitu pengujian sensor ultrasonik. Pengujian sensor ultrasonik dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sensor ultrasonik dalam mendeteksi keberadaan sampah yang berada di depan sensor. Cara kita pengukuran oleh sensor kemudian akan dibandingkan dengan cara yang sebenarnya untuk mengetahui selisih pengukuran. Pengujian dilakukan secara meletakkan objek di depan sensor pada jarak tertentu. Hasil pengujian alat keseluruhan. Hasil pengujian dari sistem kerja alat secara keseluruhan diambil dari beberapa percobaan yang membuang sampah jenis organik atau anorganik. Pengujian sistem kerja alat ini dilihat dari fungsi yang dapat dikerja oleh masing-masing komponen input, proses, dan output yang telah diprogram dengan rancangan alat yang dibuat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, perancangan pemilihan sampah organik berbasis Arduino Uno telah berhasil dibuat dalam bentuk kotak. Alat yang digunakan terdiri dari sensor ultrasonik ECSR04, sensor pneumatik, kapasitif, motor servo, LED. Hal ini berhasil tapi bekerja dengan fungsi yaitu untuk pemilihan sampah organik dan organik. Alat akan mendeteksi sampah organik dan organik jika objek sesuai dengan sensor pada tempat sampah tersebut. Berdasarkan dari pengujian alat keseluruhan yang dilakukan telah bekerja dengan yang diharapkan. Saran yang pertama yaitu menyediakan motor servo cadangan sebagai alternatif jika terjadi kerusakan pada motor servo dikarenakan menahan beban yang berlebihan. Yang kedua, saat pemasangan alat diusahakan dengan berada di tempat yang berair dikarenakan bisa terkena sensor, terjadilah kerusakan pada sensor. Yang ketiga, akan lebih menariknya jika alat ini ditambah player atau modul suara saat alat ini bekerja. Yang keempat itu proximity kapasitas pada alat ini pada saat mendeteksi jenis sampah organik yang berukuran kecil dan terlalu kering. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.